Ujung-ujungnya jualan dan terima endorse dari salah satu brand juga nih Doktip. Bagus dong, barang yang dijual bukannya overclaim dan juga nipu masyarakat. Kalau emang mau jadi reviewer, ya harusnya netral, bukan jualan produk itu. Menempelkan stiker dengan tulisan white tomato untuk menaikkan harga dari produk ini. Dan produk ini guys, dapat dengan mudah dilepas. Hello everyone, I'm Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, kalau kalian saat ini lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih, entah itu karena kalian lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat. Fighting! Alright everyone, dalam video kali ini, kita bakal bincang-bincang tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana pro kontra soal dokter detektif yang berjualan. Nah guys, sebelum lama ini ramai banget yang membahas tentang dokter detektif yang mulai berjualan. Bahkan di Twitter, di sebuah komunitas, ada netizen yang ngebuat sebuah postingan dengan mengatakan, ujung-ujungnya jualan dan terima endorse dari salah satu brand juga nih Doktip. Gue pikir dia netral, ke gue cek deh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingannya. Sebenarnya ya guys, untuk masalah jualan, dokter detektif sempat beberapa kali nyinggung tentang masalah tersebut. Di note ya teman-teman, I don't say this untuk ngebela Doktip atau bagaimana, but di sini aku hanya menyampaikan apa informasi yang benar-benar aku dapatkan. Cuma itu saja. Nah teman-teman, dalam salah satu video, Doktip membenarkan bahwa dirinya memang sudah lama berjualan. Dan beliau juga punya brand skincare teman-teman. Namun selama ini di konten-kontennya, dia nggak pernah gitu loh ngebahas tentang produknya. Kecuali kalau produknya itu kayak dibahas nih sama seseorang gitu, barulah nanti dia akan memberikan klarifikasi dan juga membahas mengenai produknya. By the way, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa langsung simak aja seperti apa statement dari Doktip dalam salah satu video yang membenarkan tentang dirinya yang berjualan. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktip, dokter detektif. Ternyata dunia TikTok itu lucu dan juga agak serem juga sih guys, karena Doktip belum pernah sih main di dunia TikTok. Paling pada saat live buat jualan skincare ya, live jualan skincare jelas, jualan skincare jelas ya. Emang Doktip jualan ya, tapi buat lucu-lucuan. Online itu bukan kerjaan serius Doktip. Kenapa? Doktip itu males. Live streaming itu malah pengen cepet kelar, pengen cepet istirahat karena udah capek. Kerja offline, kerja di klinik itu udah melelahkan karena banyak tindakan yang Doktip lakuin ya. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Doktip. So sebenarnya bukan hal yang baru dan juga mengejutkan sih jikalau beliau itu berjualan. Kemudian di postingan yang sudah kita bacakan tadi, netizen itu juga mengatakan bahwa Doktip itu di-endorse, menerima endorse dari salah satu brand. Berarti di sini nuding kalau Doktip itu menerima endorse. Apa itu endorse? Nah teman-teman, buat yang belum tahu, endorse ataupun endorsement adalah suatu bentuk dukungan atau rekomendasi dari seseorang atau pihak tertentu terhadap produk, jasa ataupun orang lain. Endorsement biasanya dilakukan oleh selebriti ataupun public figure yang terkenal dan seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau brand mereka. Lalu apakah benar Doktip itu di-endorse dengan menjual produk-produk tersebut? Untuk hal tersebut kita juga tidak tahu secara pasti ya teman-teman, karena dalam video yang sudah dibuat sebelum dia berjualan, beliau tidak mengatakan bahwa dirinya itu di-endorse ataupun sebagainya. Jadi untuk hal ini itu masih bersifat tudingan saja. Dan Doktip sendiri dalam sebuah video itu sempat mengatakan nih guys bahwa dirinya itu merupakan dokter yang independen. Dalam video itu beliau mengatakan seperti ini. Loh dok, kemarin kan dokter kirim pesan pribadi nih ke TikTok Doktip, tapi Doktip nggak jawab. Karena seperti janji Doktip di awal, Doktip ini adalah dokter independen, tidak mau terikat dan diintervensi dengan brand manapun. Jadi Doktip bebas bicara sesuai dengan hasil lab. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memilih mana brand yang benar-benar berkualitas dan bisa ngasih manfaat ke mereka. Kemudian, mengenai dirinya yang berjualan secara langsung di TikTok, Doktip sendiri sempat nih guys mengungkapkan alasannya kenapa akhirnya jualan live di TikTok. Di awal video, Doktip itu terlebih dahulu kayak bertanya dulu nih sama para netizen, bagaimana jika dia menghubungi brand-brand yang telah di-approve sebelumnya untuk dibantu produknya dijual. Di-approve dalam artian kayak sesuai dengan klaimnya gitu loh guys. Nah, begitu. Dan di note ya teman-teman, yang dijual itu bukan produknya sendiri, melainkan produk-produk orang lain. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini. Hai guys, kali ini Doktip pengen tanya pendapat kalian guys. Jadi di sini nggak ada perbatalan nih, tapi Doktip pengen ngajak kalian untuk diskusi.
Jadi banyak banget nih pertanyaan di DM Doktif yang nggak mungkin ya, udah ribuan guys. Bahkan udah di atas 10.000. Jadi nggak mungkin Doktif baca satu persatu. Tapi rata-rata mereka bilang, Dok, jadi skincare yang nggak overclaim tuh apa? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, Dok, supaya kita tahu produk yang kita dapat asli atau enggaknya itu gimana? Nah itu. Jadi seperti komitmen Doktif hadir ini kan untuk kalian, untuk masyarakat Indonesia. Meskipun buzzer-buzzer bilang, ya lu kan pengen jatuhin produk orang gitu. Gimana jatuhin produk orang? Orang Doktif cuma nyampein hasil lab gitu ya. Jadi Doktif ada ini nih, pemikiran nih. Jadi tadi tuh abis sholat Doktif mikir, boleh nggak ya kalau Doktif itu tanyain sama TikTok, bisa nggak hubungin brand yang produknya sudah Doktif approve, terus Doktif bantuin buat jualin produk mereka, bukan produk Doktif loh, awas loh nanti itu buzzer bilangnya produknya Doktif, produknya Doktif untuk jualan gitu. Emang kenapa sih sebenarnya Doktif mau jualan? Yang penting kan Doktif bener, ada hasilnya, nggak overclaim sesuai dengan DIP. Emang kenapa? Udah gitu harganya make sense, nggak harganya yang nggak harga modal cuman 80.000, modal cuma 50.000, jualnya 400.000, kan nggak masuk akal ya guys ya, gitu. Jadi kalau misalnya ya Doktif jualan sih, menurut Doktif, selama Doktif jualannya bener, terus masalahnya di mana gitu loh. Tapi karena Doktif itu masih, aduh nanti kalau diserang buzzer, kayaknya nanti mentalnya Doktif jadi gimana gitu ya guys. Kemudian aku rangkum aja ya alasan-alasan kenapa beliau itu akhirnya melakukan jualan secara live. Alasan pertama, beliau itu kayak pengen membantu konsumen untuk dapatin produk yang asli. Karena beliau menemukan ada 2 brand, produknya itu dipalsukan. Jadi mungkin ada kayak oknum-oknum nakal yang masukin produk tersebut ya guys. Kemudian Doktif juga mengatakan bahwa dirinya itu ingin melakukan negosiasi ke TikTok untuk memberikan harga spesial. Terus di TikTok kan biasanya ada subsidi ya teman-teman. Dan di sini Doktif mengatakan apakah bisa subsidinya itu dikembalikan lagi ke produknya, sehingga produknya itu bisa lebih murah atau harganya bisa turun. Dan nanti keuntungannya itu bisa diberikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu, atau bisa nggak misalnya nanti keuntungannya itu kita kasih ke masyarakat tunanetra, terus ke teman-teman. Doktif kan punya banyak tuh anak yatim. Kemudian di akhir video, Doktif juga seperti menceritakan tentang bagaimana tekanan yang ia rasakan dan lantas meminta untuk produk-produk yang belum di-spill nih, itu untuk bersabar dulu karena pekerjaan Doktif juga lumayan banyak teman-teman. Jadi memang Doktif itu seneng banget untuk berjuang bersama masyarakat. Kalau ditanya apa motivasinya, ya itu. Motivasinya itu. Kok Doktif nekat banget melawan mafia yang, ya Allah guys, kalau kalian tahu tekanannya kayak apa. Kalau enggak bener-bener backupnya Allah, udah jebol itu namanya mentalnya. Jebol. Mana produknya Doktif diserang, dibilang produknya Doktif jelek, bikin panas lah, merah lah, apalah gitu. Ya kan, cuman kan buat Doktif nggak ngaruh. Doktif udah belasan tahun jualan. Kalau misalnya Doktif nggak survive, udah bangkrut dari dulu. Nggak bisa nolongin teman-teman yang di bencana itu dari duit dari mana. Doktif nggak pernah minta-minta loh. Semua itu dari uang Doktif sendiri loh. Gitu. Termasuk beli produk dari uang Doktif sendiri, cek produk dari Doktif sendiri uangnya. Terus buat teman-teman yang produknya belum di-spill labnya, sabar ya guys, sabar. Karena kerjaan Doktif ini banyak. Nggak cuman bikin VT, bukan jadi konten kreator murni, banyak guys. Jadi mohon dimaklumi, sabar aja. Terus ditontonin satu-satu, jangan nanti konten yang sudah produk yang udah pernah Doktif bikin konten ditanya lagi. Terus kalau ada yang nanya, tolong ya netizen jawabin ya. Doktif nggak bisa jawab satu-satu. Ya, gimana? Doktif mau tanya komen kalian. Mau nggak Doktif jualan live streaming produk-produk dari yang udah Doktif approve? Ya. Terus dengan batch yang sama, dan jadi kalian itu dipastikan mendapatkan produk yang sesuai dengan klaimnya. Tapi kalau bisa harganya diskon gitu. Diskon, ayo dong brand-brand, mau nggak? Sini, ayo, sini Doktif bantuin, jualin. Tapi harganya yang harga merangkul masyarakat. Oke. Kan ekonomi lagi nggak bagus nih. Ayo dong pabrik-pabrik, owner-owner brand. Kita keuntungannya kalau kecil tapi banyak kan sama aja, bener nggak guys? Jadi nggak usah gede-gede, kecil tapi jumlahnya banyak kan sama aja. Oke guys, jawab ya di komen ya gimana baiknya. Oke, sampai
Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Doktif. Dan ketika Doktif jualan, ini pun kayak menuai reaksi yang pro kontra nih teman-teman, terutama di postingan yang kita bacakan tadi. Dan kalian pengen lihat nggak gimana komentar dari netizen menanggapi postingan tersebut? Kalau pengen lihat ya udah, kita bacain ya guys seperti apa reaksi mereka. Udah nggak kaget sih, dari awal viral udah ketebak nih tekniknya, makanya gue itu nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau emang dia mau jualan ya udahlah sih, bodo amat aja. Dia bukan jualan produknya sendiri kak itu. Bukan kak, di keranjangnya ada banyak produk dari berbagai brand. Kayaknya sih yang udah pernah di-review terus hasilnya tidak overclaim. So what's the matter? Apa jaminannya kalau itu bukan marketing? Sengaja naikin produk tertentu terus ngejatuhin brand lain, sama aja persaingan usaha dong. Kalau emang mau jadi reviewer, ya harusnya netral bukan jualan produk itu. See? No, opinimu salah. Malah menurutku ya produk yang jelas nggak overclaim itu harus dinaikin namanya, biar orang-orang nggak salah pilih lagi. Untuk jatuhin brand lain menurutku sih enggak ya, soalnya brand yang udah jelas abal-abal ngapain dilestarikan. Gak bisa gitu caranya. Kalau dari sisi bisnis itu sama aja nih black campaign. Sekarang asumsi yang berkembang di masyarakat bisa jadi lebih liar dan semakin memperkuat dugaan kalau beliau ini buzzer atau orang suruhannya tujuannya menguntungkan pihak tertentu. Pentingnya netralitas. Oke, next ke komen yang berikutnya. Setidaknya beliau itu udah nyelamatin muka kalian semua. Kalian kira cek ke laboratorium itu murah? Satu mobil Brio bro, harganya mahal. Entah ya, yang gue tangkap dari kasusnya Doktif, awalnya dia nggak mau jual, cuman banyak yang request dan apresiasi Doktif terhadap produk yang jujur. Ya udah, Doktif pun mau jualan, asal customernya tidak dirugikan. Bahkan suruh produk dia aja nggak mau, dia itu lebih apresiasi brand yang bantu rakyat. Bagus dong, barang yang dijual bukannya overclaim dan juga nipu masyarakat. Kayak brand-brand yang ngakunya apalah harga jutaan tapi kagak ngefek. Ternyata jual air kunyit. Tobi Hanes sah-sah aja sih, malah bagus dong orang jadi gampang beli yang jujur dan apresiasi buat brand-brand yang jujur. Aku pun gak setuju ya dia itu jadi jualan gini, jadi gak etis. Tapi pemilihan kata jelek-jelekin aku juga nggak setuju sih. Kalau produknya bagus sesuai klaim lalu dicaci maki mungkin baru bisa disebut jelek-jelekin. Tapi kalau emang produknya terbukti overclaim kayaknya nggak bisa deh disebut jelek-jelekin. Pinter-pinter kita aja sih sebenarnya, selama dia nggak bohong pas kemarin hasil cek labnya bagus, toh dia juga nggak maksa beli produk dia kan. Gue malah tertarik sama produk lain yang hasil cek labnya sesuai. Ambil positifnya aja, toh yang dia jual juga yang udah jelas kandungannya kan. Mau beli atau enggak ya hak masing sih. Kalau kata kamu ngejatuhin brand lain ya salah mereka. Kenapa kandungan produk mereka begitu? Emang kenapa sih? Kalau menurut gue ya nggak apa-apa. Toh yang dia jual yang penting nggak overclaim kan. Ngebantu kita juga nih biar nggak salah produk. Secara capek banget selama ini dibohongin sama yang overclaim nggak ngaruh apa-apa. Padahal ya sebenarnya cukup membantu sih dalam memberantas skincare yang overclaim. Tapi kalau kayak gini nggak banget sih, malah jadi ikut jualan dengan embel Doktif Approved. Padahal cukup nih dengan bongkar skincare yang overclaim itu aja. Malah bisa jadi branding dia sendiri kayak Tasya gitu. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana reaksi ataupun komentar-komentar dari para netizen. Yang kalau kalian lihat komentarnya itu ada yang pro dan juga kontra, ada yang setuju dan juga ada yang gak setuju Doktif itu berjualan. Nah kalau aku sendiri juga sebenarnya kalau dari aku ya, aku juga pro kontra sih teman-teman. Di sisi aku yang pro nih sebagai konsumen, jujur ya kalau sebagai konsumen ini tuh ngebantu banget. Karena kita tuh kayak nggak usah susah-susah cari lagi gitu, tinggal pantengin labnya, kita udah tahu oh ternyata ini loh produknya, kita bisa beli gitu loh. Terus kita juga udah dapat jaminan kalau produknya itu asli. Namun kalau dari sisi aku yang kontra nih ya guys, kontra nih, aku tuh jadi kepikiran dengan bagaimana nasib dari reseller ataupun kayak afiliator gitu. Itu sih guys. So saran aku adalah kalau kalian teman-teman itu lagi nonton TikTok mungkin atau nonton live TikTok terus ada lihat afiliator yang jualan atau someone yang jualan dan mereka juga jualan produk-produk yang sudah di-approve oleh Doktif, coba kalian cek dulu produknya, jangan dulu di skip ya teman-teman. Kalian cek dulu apakah produk yang dijual itu adalah asli atau enggak. Coba dicek. Ceknya gimana sih kak? Ceknya kayak gini guys, kalian tuh bisa lihat dari penilaiannya. Biasanya kan di store-store itu kan ada penilaiannya. Kalau respon dari konsumennya bagus, berarti produknya bagus teman-teman, produk yang dijual asli. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Karena aku adalah salah satu orang yang pernah beli produk skincare palsu. Pernah teman-teman, aku kan pakai nih salah satu produk, itu adalah produk skincare Korea sih teman-teman. Waktu itu benar-benar apes banget sih. Mana waktu itu aku lagi bokek-bokeknya lagi teman-teman, belum gajian juga kan. Terus aku juga lagi dikit banget nih. Oke, kenapa aku bisa ketipu waktu itu? Aku biasanya itu nggak beli di official sih. Aku biasanya beli di reseller-reseller gitu. Soalnya juga untuk bantu mereka teman-teman. Dan selama ini, selama aku beli di para reseller, aku nggak pernah nemuin produk yang palsu, nggak pernah sama sekali. Cuman waktu itu benar-benar apes banget. Soalnya di beberapa store yang aku beli produk itu habis serumnya. Jadi aku pun beli di store yang ini.
Dan harganya itu benar-benar kelewat jauh banget dari store-store yang lain. Sebelum aku check out, aku sih udah mikir ya, kalau masa sih harganya bisa sejauh ini gitu. Itu perbandingannya benar-benar jauh banget sumpah guys. Perbedaannya itu bukan 5 sampai 10 ribu lagi, sampai 30 ribuan guys bedanya. Terus aku kayak tiba-tiba kegocek gitu. Terus aku juga nggak baca bagaimana pilihan-pilihan dari orang. Aku check out deh teman-teman. Dan pas udah check out, aku tuh udah kayak nyesel juga. Aku udah negative thinking sih. Dan pas datang, bener dugaanku guys, palsu. Kenapa aku bisa tahu palsu? Udah kelihatan jelas sih kalau palsunya kayak gimana. Cara penulisan di brandnya itu beda banget gitu dari produk originalnya. Terus dari bahan botol serumnya itu juga beda teman-teman. Yang palsu ini lebih kayak, maaf ya, bukan kayak gimana-gimana, agak lebih murah gitu bahan botolnya dibandingkan dengan yang asli. Kemudian dari tekstur, aroma udah jelas banget itu palsu. Dan aku kan mau ngasih penilaian ya teman-teman. Dan setelah aku ngasih penilaian, ternyata banyak juga nih orang-orang yang sudah komplain. Pada mereka yang bilang ini palsu, baru aku lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi buat teman-teman bisa melakukan cara tersebut ya sebelum melakukan check out dulu terhadap barang. Jangan pernah tergiur dengan harga barang yang benar-benar ambiar banget daripada yang biasanya. Kalian cek dulu teman-teman sebelum check out. Jangan sampai kejadian kayak aku ini terjadi. Apalagi di masa bokek-bokeknya, itu nggak baik banget. Dan jujur ya, dari kasus-kasus seperti ini tuh aku jadi khawatir gitu dengan reseller-reseller yang lain. Kenapa? Karena pedagang-pedagang yang jujur ini juga bisa terkena imbasnya teman-teman. Nanti banyak yang gak percaya sama mereka. Kan kasihan gitu saudara-saudara kita yang jujur. Apalagi buat mereka yang baru merintis ya. Oke lah kalau mereka yang udah lama gitu jualan produknya, itu kan masih bisa dibantu dengan penilaian-penilaian dari para konsumen. Tapi kalau saudara-saudara kita yang baru memulai, belum ada penilaian gimana? Jadi buat kalian-kalian yang suka nipu, hobi ngebuat barang palsu, ayolah guys, jangan cuma mikirin ini sendiri, pikirin juga ya nasib saudara-saudara kita gitu. Jangan sampai ulah kalian itu juga berimbas buruk kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi gitulah teman-temannya, kotanya aku sih mikirnya kepada para afiliator dan juga reseller-reseller. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Kemudian Dokter Detektif ketika melakukan live streaming nih, beliau juga ngungkapin tentang sebuah produk. Produknya itu inisialnya adalah WT teman-teman. Jadi untuk Dokter sendiri memang sudah berjanji sih nanti kalau udah 2 juta followers, beliau itu akan ngungkapin apa yang ada di dalam kotak tersebut. Dan Dokter kan sekarang udah punya 2 juta followers ya. Dan pada akhirnya dia pun ngungkapin hal itu ke publik. Dan ini pun sekarang menjadi kehebohan teman-teman. By the way, pengen lihat videonya seperti apa? Kalau pengen lihat ya udah kita nonton bareng-bareng ya. Apa ini? Kalian tahu ini produk siapa guys? Kalian tahu ini produk siapa? Oke? Ini adalah bentuk penipuan yang selama ini dia lakukan guys. Produk yang selama ini dibilang adalah produk suplemen white tomato. Yang diaku dia adalah kandungannya tomat putih guys. Sementara fakta yang sebenarnya kandungan yang ada di dalam produk ini adalah L-reduced glutathione guys ya. Yang tadi Doktif bundling dengan harga berapa? Ini dengan ini harganya berapa tadi? 600 kurang dari 700.000 lah ya. Kalian bisa mendapatkannya. Dan ini dijual dengan harga 1.500.000. Bentuk lainnya ini Doktif tampilkan di sini adalah bentuk penipuan yang sudah dia lakukan adalah menempelkan stiker dengan tulisan white tomato untuk menaikkan harga dari produk ini. Dan produk ini guys dapat dengan mudah dilepas. Jadi sebenarnya dari pabrik adalah seperti ini. Dokter bisa lihat? Dokter bisa lihat? Nggak ada ini berarti ya? Sebenarnya tidak ada. Jadi stiker ini ditempelkan sendiri oleh oknum dokter tersebut. Dan ini adalah sebuah penipuan dan sebuah kejahatan. Ya. Tujuannya apa tuh dokter? Untuk menaikkan harga. Dan isinya guys, isinya kalian bisa lihat. Jadi dokter nggak mau nih di sini nanti dibilang fitnah ya guys. Tolong didekatkan. Di sini isinya apa? Di sini tidak ada kandungan yang disebut dengan white tomato atau kita sebut dengan Solanum lycopersicum pulp ya, Solanum lycopersicum pulp. Dan ini adalah salah satu bentuk white tomato yang sebenarnya.
Jadi bisa dilihat di sini ingredientnya, mungkin teman-teman di sini bisa melihat di sini ada komposisinya, apa kandungannya, kandungan komposisinya silakan Nih ya, baca. tuh komposisinya kamu bisa lihat ya, tuh bisa dibaca ya. Oke guys, Ya. oke. Dan komposisi dari sini yang disebut, yang dia selalu katakan di sini kandungannya adalah white tomato, dan kalian sudah tertipu guys. Aslinya di sini tidak pernah ada kandungan tomat putih. Kandungannya adalah, kita lihat ya guys, di sini coba dicek dulu, silakan dinimbul kalau ini mau jumatan, oke? Di sini kandungannya apa? Di situ L reduce, itu gede banget tulisannya itu loh. L reduce glutathione 500. Oke guys, kelihatan ya? Dan di sini tolong dibantu, isinya apa? Adalah L, baca nggak? Silakan didekatkan. Oke? Ada, kelihatan? Jadi di produk ini tidak pernah ada kandungan white tomato. Betul ya dokter? Silakan lihat. Ini Tidak adalah ada. barangnya. Berarti otomatonya kemana nih dokter? Kemana white tomatonya aja kabur? Apakah belum nyampe? Jadi- Ini kan kita nggak tahu ini tomato ya. Nah, jadi sebenarnya dari pabrik emang begini ya guys. Cuman dia tempelkan. Mana tadi tempelannya tadi? Hilang. Ditempelkan saja ya guys, supaya yang harganya tadi misal dokter bisa jual dengan harga berapa nih untuk Berapa kalian nih, tadi? 200 Berapa sekian. tadi? 200 sekian ya. 200 sekian. 200 sekian tadi kan kalian sudah beli nih, check out ya kan. Dokter jujur apa adanya, isinya L-reduce glutathione 500 ya, dan kalian bisa dapatkan dengan harga yang insya Allah terjangkau, apalagi digabung dengan Kolmisin ya. Kalian sudah dapatkan Untuk berapa kan bulan tadi itu ya? untuk 1 bulan. Ini Dan siapa ini sama 30. 30 kapsul. 30 Ini dijual dengan harga 1.500.000. Dan kalian bisa bayangkan, oke, seandainya kamu ingin mendapatkan keuntungan lebih, kamu jual dengan harga 500.000. 1 juta keuntungan itu dikali 1 juta pieces, 1 T guys. Apakah 1 T itu didapatkan dengan cara yang halal? Doktif kembalikan ke kalian. Oke guys, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Kita ketemu lagi di mana dok? Kapan dok? Dimanapun. Berikutnya. Lagi ya, Doktif ingatkan lagi e-commerce dari. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Dokter. Kalau kalian sendiri gimana nih? Ntar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, Dr. Richard sendiri sempat memberikan beberapa komentar ataupun statement nih teman-teman. Hal itu dapat dilihat dari sebuah unggahan di video Samuan yang membahas tentang white tomato. Dalam postingan tersebut, Dr. Richard mengatakan seperti ini. WT itu suplemen, bukan jamu. Menurut peraturan yang ditulis adalah zat aktif. Zat aktif glutathione, sumber yang diambil dari Solanum lycopersicum atau white tomato. Kemudian di Instagram story-nya, Dr. Richard menunjukkan tentang salah satu komentar yang mengatakan, stiker white tomato belinya di mana? Lalu Dr. Richard balas nih, emang pakai stiker itu salah ya di skincare dan juga suplemen. Orang bodoh tergiring opini bodoh. Lalu di Instagram story itu beliau juga menuliskan, apa benar cara jadi buzzer dopeng itu bodoh? Kata orangnya, bukan kata saya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Dr. Richard untuk saat ini. Dan mari kita akan tunggu bagaimana tanggapan dari beliau selanjutnya. Nah teman-teman, cukup sekali aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada misinformation, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.